Buya, mohon izin bertanya. Maaf kalau suaranya grogi. Ini mungkin pertama kali bisa tersambung dengan Buya. Alhamdulillah. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk anak yang meninggal sebelum balik, doa apa yang bisa kita baca untuk dia? Katanya kalau anak yang meninggal sebelum balik itu bisa memberi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Harusnya kita setiap habis sholat itu membacakan Al-Fatihah untuknya. Dan yang kedua, untuk meninggalkan puasa yang bertahun-tahun itu membayar fidyahnya, apakah bisa diganti dengan uang? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapak yang diuji oleh Allah dengan putra putri yang meninggal sebelum balik, maka sadari dan pahami bahwa ujian yang Anda jalani itu ternyata pengangkatan derajat yang sesungguhnya. Yang jelas kabar gembira, satu sisi adalah ujian dan kesedihan, tapi itu kabar gembira bahwa putra-putri Anda yang meninggal sebelum balik itu adalah tempatnya langsung di surga. Keindahan yang dirasakan saat ini adalah jauh lebih indah daripada saat kita bisa manjakan di dunia. Itu hakikat, karena dia tidak punya catatan amal buruk. Dan betul, asalkan orang tuanya tetap dalam keimanan, maka akan mulia bersama sang anak. Bahkan sebagian mengatakan kabar gembira, kalau dia bisa tabah akan terjaga. Orang tua yang tabah atas anaknya meninggal, maka akan dijaga oleh Allah. Karena apa? Orang tua harus nyusul anaknya ke surga. Seperti itu. Adapun doa yang Anda panjatkan sama dengan doa yang lainnya. Biarpun dia tidak punya dosa, bukan berarti nggak sah didoakan. Untuk diangkat derajatnya. Nabi Muhammad tidak dosa, kita doakan kok. Nabi Muhammad tidak ada salah, kita doakan kok. Sebab yang baik bisa saja ditambah kebaikannya. Yang mulia ditambah kemuliaannya. Yang tinggi pangkatnya semakin tinggi. Doa seperti yang lainnya, doa apa saja yang Anda inginkan. Semoga Allah mengangkat dan memuliakan. Dan seterusnya. Adapun fidyah. Tentunya anggap saja ibu ini sudah tahu tentang apa sih yang harus dibayar fidyah. Saya nggak akan merinci ke sana. Tidak semua utang boleh dibayar fidyah loh ibu. Utang bayar puasa dong, ngapain bayar fidyah? Kan begitu. Ada beberapa utang yang harus ditumpangi fidyah. Siapa itu? Ibu-ibu yang malas bayar utang. Sampai masuk Ramadan lagi belum kebayar utangnya. Maka dia harus bayar utang per fidyah. Anggap saja seperti itu. Atau yang hamil tapi dia tidak khawatir akan dirinya, dia khawatir akan anaknya saja tapi dirinya nggak khawatir, maka dia berpuasa harus bayar fidyah. Anggap saja ibu dia sudah tahu apa yang harus bayar fidyah. Sebab kita mendengar suatu ketika orang salah, dipikir nggak puasa langsung bayar fidyah. Qadha dong, orang sakit kok bayar fidyah. Orang sakit bayar qadha bukan fidyah. Orang haid bayar qadha, bayar puasa bukan fidyah. Baik, seandainya ibu benar-benar memang harus membayar fidyah, apakah boleh fidyah itu diganti dengan uang? Menurut jumhur ulama tidak. Tidak boleh diganti dengan uang. Akan tapi kembali kepada usul atau yang difahami oleh para ulama madhab Hanafi, seperti halnya zakat fitrah juga boleh diganti dengan uang, maka fidyah pun bisa juga diganti dengan uang. Sama seperti itu. Maka ini adalah pendapat yang bisa saja ini diterapkan kemaslahatan mungkin. Karena mungkin kalau beras sudah pada punya semuanya, tapi kelihatannya belum punya adalah lauknya. Jadi boleh selain daripada jumhur ulama dan selain daripada madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ibu. Dan semoga setelah itu nggak punya utang lagi. Wallahu a'lam bissawab.